Salam saudara-saudara. Yesaya 22 ayat 23. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Kalimat yang menarik pada ayat ini adalah gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Kalimat ini dalam teks Inggrisnya a nail in a sure place. Maksudnya adalah paku pada tembok yang kokoh. Pada tembok yang kokoh itu nama yang diberikan kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan dari nama ini kita akan simak hal kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus pada tembok yang kokoh berbicara perihal kuasanya yang memikat hati manusia. Ibarat paku yang dapat mengikat dua potong kayu menjadi satu dan susah dipisahkan. Demikianlah kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus terhadap kita semua umatnya. Kasih Tuhan terhadap umatnya ibarat kasih suami kepada istrinya yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana suami bertungkus lumus siang malam agar menyiapkan hal-hal yang seperti saya sebutkan. Yang kedua, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang memisahkan kasih Kristus dari kehidupan kita. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang memisahkan kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Dan itu yang saya praktekkan dalam perjalanan saya hampir 20 tahun menjadi orang Kristen. Yang ketiga, jika ia yang menutup, tidak ada yang memisahkan, yang membuka. Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berbicara tentang pemegang kunci Daud adalah berbicara tentang harta kekayaan dan kelimpahan itu sendiri. Poin yang kedua, Yesus pada tembok yang kokoh berbicara perihal kuasanya dinyatakan pada hal-hal yang kecil. Paku adalah hal yang kecil, tetapi dapat menentukan perkara besar, yakni rumah dapat berdiri. Ada pepatah, tanpa paku tidak ada sepatu. Tanpa sepatu, kuda tidak dapat nyaman berjalan. Tanpa kuda, penunggang tidak sampai ke tujuan. Pepatahnya seperti itu. Apa yang kita ambil, mukjizat 5.000 orang makan roti berasal dari hal kecil, yaitu 5 roti 2 ikan. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Tidak ada. Karena cukup 1 orang saja makan segitu yang gak akan kenyang.
Mukjizat air menjadi anggur berasal dari air di beberapa tempayan. Yohanes 2 ayat 6 dan 7, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mukjizat yang luar biasa yang saya baca dan membuat saya kokoh di dalam keyakinan ini. Bukan seperti di dalam kitab suci Goron, itu nggak ada mukjizat apa-apa, nggak terjadi. Yesus membuat burung dari tanah liat. Coba Nabi membuat lalat satu aja. Muncul lalat itu setelah tubuhnya bau dan dilalatin. Mukjizat inilah yang mengokohkan iman Sandi. Yang terkecil di mata manusia terbesar di dalam kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi paku pada tembok yang kokoh itu menunjukkan dari hal-hal yang kecil. Jika kita setia dengan hal kecil, kita akan lihat hal yang besar. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Ini menunjukkan kepada bahwa kita semua seorang Kristen harus menunjukkan tanggung jawab seperti yang diinginkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun dipercayakan kecil, dan ketika saya memberitakan Injil model seperti ini, akan banyak dampak dan pengaruh dalam pemberitaan Injil. Beritakanlah Injil, jangan ribut masalah doktrin. Bicara Tuhan seolah-olah dia hebat di dalam perdebatannya. Dia ngomong begini, ngomong begitu. Lihat 280 juta jiwa yang mau binasa. Bagaimana kita pindahkan kepada hidup yang kekal. Yang ketiga, Yesus pada tembok yang kokoh berbicara perihal ialah satu-satunya tempat yang tepat bagi segala beban dan masalah kita. Pada paku kita gantungkan apa yang menjadi beban kita. Pada Yesuslah kita bawa beban kita, pribadi, keluarga, gereja, bangsa, dan negara, serta dunia ini. Hanya nama Yesus. Bawa namanya itu dalam doa dan pengharapan. Dalam apapun yang kita lakukan, bahkan dengan dana apapun, maka mari kita sumbangkan bagi perjalanan ini. Selanjutnya ia mengundang kita membawa segala beban kita kepadanya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian saudara-saudaraku. Terus beritakan Injil bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia.
Tuhan Yesus memberkati.